Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, penghuni terakhir memang ada dan nyata. Dia merupakan penghuni neraka yang terakhir kali masuk surga. Sebab orang-orang Islam yang berdosa nantinya akan dicuci terlebih dahulu dari dosa-dosanya baru dimasukkan ke dalam surga. Ini pernah Rasulullah ceritakan kepada para sahabatnya. Ketika Rasulullah bercerita, tidak ada satupun sahabatnya yang beranjak pergi dari tempat duduknya. Mereka senang mendengarkan cerita Rasulullah. Terkadang ia sisipkan canda. Oleh karena itu, setiap ceritanya membekas di benak para sahabatnya. Lantas, bagaimanakah kisah orang yang terakhir memasuki surga yang membuat Rasulullah SAW tertawa? Berikut ini kisah selengkapnya. Sahabat muslim, kisah penghuni terakhir ini mengira dia akan berdesak-desakan ketika dirinya masuk surga. Maklum saja, dia adalah yang terakhir masuk surga setelah sekian lama menderita di neraka. Kisah ini berdasar hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bercerita bahwa mengetahui orang yang paling akhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk surga. Dia keluar dari api neraka sambil merangkak. Setelah berhasil keluar dari jurang neraka, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, "Pergilah dan masuklah surga." Kemudian orang itu pun merangkak mendekati surga. Dalam benaknya, ia membayangkan surga pasti penuh sesak. Khawatir dengan bayangannya sendiri, ia kembali menghadap Allah sambil berkata, "Ya Tuhanku, aku mendapati surga sudah penuh sesak dengan orang-orang." Tanpa memperdulikan kekhawatiran hambanya, Allah pun mengulangi perintahnya, "Pergi dan masuklah surga." Lalu orang itu mendekati surga lagi dengan merangkak. Di benaknya masih saja terbayang bahwa di surga pasti manusia sedang berdesakan karena ia merasa manusia paling akhir masuk surga. Sungguh, ia masih khawatir tidak akan mendapati tempat di surga. Sekali lagi ia berkata, "Ya Allah, aku merasa bahwa surga pasti telah berdesakan." Allah menjawab, "Pergi dan masuklah surga dan surga bagianmu luasnya 10 kali bumi." Ibnu Mas'ud berkata, "Setelah bercerita demikian, aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat. Kemudian Rasulullah bersabda, itu adalah kedudukan yang paling rendah bagi penghuni surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun disampaikan dengan candaan, Rasulullah bermaksud meniupkan keimanan kepada para sahabatnya. Penyeberangan di atas titian. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashgar dalam bukunya berjudul Ashas Al-Ghaib fi Sahih Al-Hadis An-Nabawi dan telah diterjemahkan Dr. Andes Asmuni menjadi kisah-kisah gaib dalam hadis sahih. Juga menukil Ibnu Mas'ud yang telah meriwayatkan dari Rasulullah SAW sebuah kisah lain tentang penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka dan masuk surga. Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud telah menyebutkan ciri-ciri penyeberangan di atas titian. Dia kadang-kadang berjalan, kadang-kadang bertumpu pada mukanya, dan kadang-kadang diterpa oleh api. Ketika berhasil melampauinya, dia menoleh kepadanya dan berkata, "Maha suci zat yang telah menyelamatkan diriku darimu. Allah telah memberiku sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari orang-orang terdahulu atau dari orang-orang terkemudian." Setelah selamat dari neraka, pria ini tetap berada di atas tanah lapang antara surga dan neraka. Ditinggikan ke hadapannya sebatang pohon yang teduh, di bawah kerindangannya dan terdapat mata air. Dia berkata, "Wahai Robku, dekatkanlah aku pada pohon itu agar aku berteduh di bawah kerindangannya dan minum dari sumber airnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, kiranya jika kuberi engkau keduanya, maka engkau akan meminta lainnya." Orang itu berkata, "Tidak, wahai Robku,
Orang itu berjanji kepadanya bahwa dirinya tidak akan meminta selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima alasannya karena melihat apa-apa yang karena dia tidak mampu menahan kesabarannya untuk mendekat kepadanya. Allah mewujudkan permintaannya dan mendekatkannya kepada pohon yang dia maksudkan. Dia berteduh di bawah naungannya dan minum dari air sumbernya. Kemudian setelah itu, dia mulai melihat dari kejauhan sebatang pohon lain, mengalahkan pohon pertama yang dia tempati dalam hal keindahan, keteduhan, naungan serta sumber air yang banyak. Dia memohon kepada Robnya sudi kiranya mendekatkan dirinya kepada sebatang pohon itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelanya karena dia tidak menepati semua janji-janjinya dan bahkan selalu merusaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, kiranya jika aku mendekatkan engkau kepadanya, engkau akan meminta kepadaku sesuatu yang lain. Kemudian dia berjanji kepada Robnya sebagaimana yang dia lakukan pada pertama kali. Maka Allah mendekatkannya kepada pohon itu dan dia pun berteduh di bawah naungannya, makan buahnya dan minum airnya. Kemudian muncul pohon ketiga di hadapannya yang berada tepat di pintu surga dan mengalahkan dua pohon sebelumnya dalam hal keindahan, banyaknya buah, dan sumber airnya. Turut menambahkan keindahan keberadaannya tepat di pintu surga. Sebagaimana dia melakukan apa-apa yang telah disebutkan kali ini, dia juga melakukan sesuatu. Dia memohon kepada Robnya agar didekatkan kepadanya. Robnya mengingatkan pada janji-janji yang telah disampaikan. Dia juga mencela dirinya karena ingkar kepada semua janji itu karena dia telah berjanji kepada Robnya untuk tidak meminta apa-apa selainnya. Robnya mendekatkan dirinya kepada pohon itu. Ketika dia di tempat itu dan telah sampai di pintu surga, dia mencium aromanya, mendengar suara-suara para ahli surga. Mereka berbangga-bangga dengan busana kebahagiaan. Mereka menikmati kenyamanan kehidupan sehingga pria itu memohon kepada Rob yang Maha Perkasa sudi kiranya memasukkan dirinya ke dalamnya. Ketika itu, Rob yang Maha Perkasa berfirman kepada dirinya, "Apa yang bisa mematahkan permintaanmu kepadaku? Apakah menjadikan dirimu ridho jika aku memberimu dunia dan seperti itu pula bersamanya?" Orang itu berkata, "Wahai Robku, apakah engkau menghinaku sedang engkau adalah Rob alam semesta?" Maka Ibnu Mas'ud tertawa seraya berkata, "Apakah kalian semua tidak suka bertanya kepadaku tentang apa yang menjadikan aku tertawa?" Maka mereka menjawab, "Karena sebab apa engkau tertawa?" Dia berkata, "Demikian pula Rasulullah SAW tertawa." Mereka bertanya, "Karena apa engkau tertawa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena tawa Rob alam semesta ketika orang itu berkata, 'Apakah engkau menghinaku sedangkan engkau adalah Rob alam semesta?' Sehingga Allah berfirman kepadanya, 'Aku tidak menghina dirimu, tetapi aku maha kuasa atas apa saja yang ku kehendaki.'" Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan dalam riwayat darinya pada hadis tersebut bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang itu, "Pergilah dan masuklah ke dalam surga," maka orang itu mendatanginya dan terbayang olehnya bahwa surga itu telah penuh dengan penghuni surga sehingga tidak ada tempat lagi baginya. Maka dia diperintahkan hal yang sama untuk kedua kalinya, lalu ketiga kalinya. Setiap kali dia diperintahkan, terbayang olehnya sebagaimana bayangan pertama. Ketika Rob yang Maha Perkasa berfirman, "Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Sesungguhnya bagimu seperti dunia dan 10 kali sepertinya, atau sesungguhnya bagimu 10 kali seperti dunia." Ketika itu, orang tersebut berkata, "Apakah engkau menghinaku atau apakah engkau tertawa kepadaku sedangkan engkau adalah raja?" Dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Musa bertanya kepada Robnya berkenaan dengan kedudukan paling rendah bagi ahli surga, bahwa dikatakan kepada orang itu, "Masuklah ke dalam surga." Dia pun bertanya, "Wahai Robku, bagaimana sedangkan semua orang telah menduduki semua kedudukannya dan mengambil apa-apa yang menjadi hak mereka?" Maka dikatakan kepadanya, "Apakah engkau ridho jika engkau memiliki kerajaan seperti kerajaan para raja di dunia?" Maka dia menjawab, "Aku ridho wahai Robku." Maka dikatakan kepadanya, "Apakah engkau ridho jika engkau memiliki kerajaan seperti kerajaan para raja di dunia?" Maka dia menjawab, "Aku ridho wahai Robku." Allah berfirman lagi kepadanya, "Ini untukmu dan 10 kali sepertinya, dan bagimu apa-apa yang didambakan oleh nafsumu dan menyenangkan pandanganmu." Lalu orang itu berkata, "Aku ridho wahai Robku."
Kisah ini pernah Rasulullah SAW ceritakan kepada para sahabatnya. Ketika Rasulullah bercerita, tidak ada satupun sahabatnya yang beranjak pergi dari tempat duduknya. Mereka senang mendengarkan cerita Rasulullah SAW. Terkadang ia sisipkan canda. Oleh karena itu, setiap cerita membekas di benak para sahabatnya. Masya Allah. Sahabat Muslim, demikianlah kisah orang yang terakhir masuk ke dalam surga yang membuat Rasulullah SAW tertawa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.